Hai, kami dari kelompok 5, materi analisis keuangan mengenai ukuran efisiensi operasi, yang beranggotakan Maria Krismiati, lalu yang kedua Dino Siwa Ramadan, lalu yang ketiga M. Amar Naufal. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Analisis aktivitas operasi. Menganalisis laba dan komponen-komponennya untuk menilai kinerja perusahaan dan risiko yang dihadapi, serta memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Mengukur laba akuntansi. Yang pertama, pendapatan dan keuntungan. Yang kedua, beban dan kerugian. Klasifikasi dan pengukuran laba. Alternatif operasi. Terdiri dari 1. Laba berulang dan tidak berulang. Yang kedua, laba operasi dan non-operasi. Lalu yang ketiga, pendapatan komprehensif. Analisis operasi yang dihentikan. Perusahaan terkadang melepas suatu divisi atau lini produk. Tentu diperlukan perlakuan akuntansi khusus pada laporan laba rugi. Untuk tujuan analisis, seluruh dampak operasi yang dihentikan harus dikeluarkan dari laba berjalan dan masa lalu. Eksplorasi dan pengembangan pada industri ekstraktif. Biaya eksplorasi dan pengembangan secara layak ditaksir akan tertutup oleh penjualan sumber daya alam. Akan dibebankan saat dikapitalisasi dan diamortisasi sepanjang taksiran masa manfaat masa depan. Kemudian kita menganalisis kompensasi karyawan berbasis saham. Biaya kompensasi karyawan berbasis saham merupakan biaya sesungguhnya. Namun, laba akuntansi tidak mengakui biaya ini. Secara khusus, pengakuan dampak kompensasi karyawan berbasis saham mengurangi laba Pfizer sekitar 7%. Kemudian, 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, meskipun dampak presentasi tidak benar, jumlah absolutnya cukup besar. Lalu yang kedua, laba proforma tidak mencerminkan dampak kompensasi karyawan berbasis saham secara keseluruhan, karena biaya opsi sebelum tahun 1995 diabaikan. Lalu yang ketiga, penting untuk memahami dampak yang tersembunyi kompensasi karyawan berbasis saham, yaitu dampak permanen yang ditaksir akan berlanjut terus. Lalu yang terakhir, banyak perusahaan dan industri lain yang terkena dampak yang lebih besar dibandingkan dengan Pfizer. Ukuran efisiensi operasi. Mengukur rasio aktivitas atau rasio perputaran adalah mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan investasi dan sumber daya ekonomis yang dimilikinya. Suatu neraca yang disusun dalam persentase per komponen dalam memberikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, komposisi investasi. Suatu perusahaan dapat memberikan gambaran tentang posisi relatif aktiva lancar terhadap aktiva tetap. Yang kedua, struktur modal yang dapat memberikan mengenai posisi relatif utang perusahaan terdapat modal sendiri. Persentase per komponen setiap elemen laporan keuangan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, elemen-elemen aktiva sama dengan elemen YBS atau total aktiva. Yang kedua, elemen-elemen pasiva sama dengan elemen YBS atau total pasiva. Yang ketiga, elemen-elemen laba rugi sama dengan elemen YBS atau penjualan. Kesimpulan, perusahaan diwajibkan menyajikan kembali laporan laba rugi dan melaporkan laba atau rugi operasi yang dihentikan secara terpisah. Laba merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Laba merupakan salah satu aktiva pengukur operasi dan dihitung berdasarkan jasa akuntansi akrual. Laporan laba rugi menyajikan laba bersih selama satu periode bersama dengan komponen laba, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Menganalisis laba dan komponen-komponennya untuk menilai kinerja perusahaan dan resiko yang dihadapi serta memprediksi jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Thank you, semangat belajar semuanya.